Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Baik, alhamdulillah kalau semuanya sehat selalu ya. Sebelumnya silakan angkat tangan yang sudah kenal dengan ibu. Belum ada yang kenal? Baik, ibu perkenalkan diri ya. Nama Ibu Ayu Farah Maulida. Kalian bisa panggil dengan sebutan nama Ibu Farah. Apabila kalian bertemu ibu di jalan, jangan lupa salam tegur sapa Ibu Farah. Baik anak-anak semua, sebelum kita memulai berdoa, ibu minta kalian untuk rapikan meja kalian masing-masing ya. Di sini ketua kelasnya siapa? Oh baik, kamu tolong pimpin untuk berdoa ya, silakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya ibu akan mengabsen nama-nama kalian dahulu ya, agar ibu khususnya mengenal kalian semuanya. Yang pertama, Adi Supriyanto hadir? Oh baik, kamu. Ainaya Putri Maharani? Oh ya, hadir. Bunga Permatasari? Oh kamu. Diva Andini? Oh baik. Habib Akbar? Oh ya. Raisa Agustin? Kenapa nggak masuk? Kenapa nggak masuk? Oh sakit. Baik, jangan lupa kita doakan teman kita yang sakit, semoga secepatnya dapat bersekolah kembali bersama kita. Selanjutnya ada Ristanti. Oh baik. Yang terakhir ada Nur Ayu Agustina. Hadir? Oh baik, hadir kamu ya. Baik, hari ini ibu akan menjelaskan atau memberikan materi tentang ekonomi pembangunan terhadap pengangguran. Baik anak-anak sekalian, materi pada hari ini ibu akan menjelaskan tentang pengangguran di Indonesia. Bagian pertama kita akan mengenal apa itu pengangguran. Indonesia menjadi satu di antara beberapa negara di dunia dengan penduduk yang sangat banyak. Bagaimana tidak, luas wilayah di Indonesia terbilang cukup besar, dari Sabang sampai Merauke, dengan kekayaan sumber daya alam dan kekayaan sumber daya manusia yang melimpah. Hal tersebut seharusnya menjadi keuntungan bagi kita. Akan tetapi, pada kenyataannya justru menjadi tantangan yang sampai sekarang masih belum teratasi dengan baik. Kekayaan alam belum bisa dieksploitasi dengan maksimal untuk memakmurkan rakyat. Permasalahan sumber daya manusia juga tidak kalah penting untuk dicermati dan diamati. Faktanya, apakah kalian tahu sampai saat ini masih banyak penduduk di Indonesia yang berstatus tidak memiliki pekerjaan atau yang sering kita sebut dengan pengangguran. Tingginya angka kelahiran tidak diimbangi dengan luasnya lapangan kerja membuat penyerapan tenaga kerja tidak maksimal dan tidak berjalan dengan semestinya. Baik anak-anak, apa itu pengangguran? Ibu akan menyebutkan ya. Menurut Badan Pusat Statistik atau yang disingkat BPS, dalam indikator ketenagakerjaan, pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja namun sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru, atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja. Baik anak-anak semua, sekarang kita akan mengetahui tentang jenis-jenis pengangguran. Ibu jelaskan ya, pengangguran menyebabkan masalah pembangunan di berbagai negara. Tingginya jumlah pengangguran dapat mengganggu stabilitas keamanan dan politik suatu negara. Ya, apakah di sini ada yang ingin berpendapat tentang apa saja jenis-jenis pengangguran? Belum ya? Baik, Ibu akan jelaskan satu persatu ya. Berikut jenis-jenis pengangguran berdasarkan faktor yang ditimbulkan. Yang pertama ada pengangguran friksional. Ibu jelaskan ya, pengertian dari pengangguran friksional adalah keadaan di mana suatu wilayah tingkat penganggurannya mencapai 2-3% dari total tenaga kerja. Pengangguran friksional disebut juga sebagai pengangguran normal.
Karena pengangguran yang dimaksud bukan tidak dapat memperoleh pekerjaan, melainkan sedang mencari pekerjaan yang dinilai lebih baik daripada sebelumnya. Tawaran pekerjaan yang lebih nyaman, gaji yang lebih besar, dan tawaran tunjangan atas pekerjaan menjadi pertimbangan para pekerja memilih untuk resign. Yang kedua ada pengangguran struktural. Pengangguran struktural merupakan kondisi di mana munculnya pengangguran karena perubahan struktur dalam kegiatan perekonomian pada suatu masa. Fenomena ini kerap terjadi secara besar-besaran pada revolusi industri. Ciri-ciri pengangguran struktural adalah tenaga kerja dituntut untuk memiliki keterampilan. Keterampilan yang berbeda dari kebutuhan yang biasanya. Pasalnya, keterampilan yang telah dimiliki tenaga kerja menjadi tidak sesuai lagi dengan kebutuhan lapangan kerja yang telah berubah. Penyebab lain dari pengangguran struktural adalah penggunaan alat atau teknologi yang lebih canggih, sehingga tenaga kerja perlu mempelajari keterampilan baru agar bisa tetap bekerja. Selanjutnya ada pengangguran siklikal atau konjunktur, atau kalian bisa menyebutnya dengan pengangguran siklus ya. Pengangguran siklus adalah pengangguran yang terkena dampak dari naik dan turunnya perekonomian di suatu negara. Perekonomian yang mengalami resesi atau kemunduran atau depresi kehancuran bisa menyebabkan daya beli masyarakat menjadi menurun. Sebagai contoh, pada saat pandemi COVID-19 melanda, banyak perusahaan dari berbagai sektor yang harus merumahkan karyawannya, bahkan mem-PHK secara besar-besaran. Hal itu disebabkan karena aktivitas berbelanja masyarakat menjadi menurun, karena kan masyarakatnya jarang keluar rumah karena dilarang, menyebabkan sektor-sektor perusahaan menjadi menurun drastis. Dan yang terakhir ada pengangguran teknologi. Pengangguran teknologi terus berkembang dari waktu ke waktu. Pekerjaan yang sebelumnya dijalankan oleh manusia lambat laun digantikan oleh kecanggihan teknologi yang disebut dengan robot. Misalnya saja pada industri makanan kaleng yang sebelumnya memanfaatkan teknologi manusia, saat ini lebih banyak memaksimalkan kemampuan robot agar lebih efisien dan lebih efektif. Situasi demikian memicu munculnya pengangguran karena tenaga manusia telah digantikan oleh mesin atau teknologi. Kondisi ini disebut juga dengan pengangguran teknologi. Selanjutnya kita akan mengetahui apa saja dampak dan penyebab pengangguran. Penyebab pengangguran sering dikaitkan dengan minimalnya lapangan pekerjaan atau kualitas individu yang rendah. Pengangguran merupakan sebuah istilah di mana seseorang sedang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari pekerjaan, bekerja kurang dari 2 hari dalam seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak dan yang diinginkannya. Pengangguran seringkali menjadi masalah tersendiri di berbagai negara, tak terkecuali di Indonesia. Adanya pengangguran telah menyebabkan produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang, sehingga akan menyebabkan timbulnya kemiskinan dalam masalah-masalah sosial yang lainnya. Beberapa hal yang menyebabkan pengangguran diantaranya adalah penduduk yang relatif banyak, pendidikan dan keterampilan yang rendah, angkatan kerja tidak dapat memenuhi persyaratan yang diminta oleh perusahaan, dan teknologi yang semakin modern. Pengangguran dapat menimbulkan dampak yang negatif, bukan hanya bagi sang pengangguran, namun juga bagi masyarakat di sekitarnya. Pengangguran membawa permasalahan ekonomi suatu keluarga yang bisa menyebabkan terganggunya kondisi psikis seseorang. Misalnya, terjadi pembunuhan akibat masalah ekonomi, terjadi pencurian, perampokan akibat masalah ekonomi, rendahnya tingkat kesehatan dan gizi masyarakat, kasus anak-anak terkena busung lapar, juga terjadinya kekacauan sosial dan politik seperti terjadi demonstrasi besar-besaran dan perebutan kekuasaan. Baik anak-anak sekalian,
karena waktunya sudah selesai jam pelajaran ini, kita akan mengakhirinya ya. Tetapi sebelum Ibu mengakhirinya, Ibu ingin memberikan tugas kepada kalian. Coba dicatat ya. Ya, tugasnya adalah coba kalian cari apa saja sih yang sudah dilakukan pemerintah untuk mengatasi pengangguran. Itu saja ya, dikerjakan. Jangan lupa nanti Ibu akan lihat dalam pertemuan selanjutnya ya. Selebihnya Ibu mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.